Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama dengan channel ini. Dan kali ini kita akan membahas tentang analisis data untuk menguji daya diskriminasi sebuah instrumen yang kita buat. Nah, ini adalah sebuah data yang sudah ditabulasikan di Microsoft Excel. Ini ada inisial, jenis kelamin, usia, lalu kemudian ini nomor 1 sampai dengan 6 ini itu adalah itemnya. Dan ini ada total skornya. Nah, kita bisa abaikan total skor, usia, jenis kelamin, maupun juga inisialnya. Kita fokus pada skor yang diperoleh dari subjek uji coba ini. Nah, dalam proses field test atau uji coba lapangan ini, itu didapatkan responden sejumlah 51 ya. Oke, 51 responden. Lalu kemudian ini adalah skornya per item. Caranya atau kali ini kita akan menguji daya diskriminasi dan reliabilitas dari item-item ini untuk kemudian menentukan mana item yang layak untuk kita gunakan sebagai instrumen atau skala jadinya, kuesioner jadinya, mana yang kemudian digugurkan gitu. Nah, caranya gimana? Caranya adalah kita copy saja semua item ini, lalu kemudian kita copy. Setelah kita copy, kita membuka aplikasi analisis. Saya menggunakan JASP di sini. Lalu kita paste saja di sini, Ctrl V, dan dia akan tampilannya seperti ini. Lalu setelah seperti ini, kita langsung klik Analyze. Memang ini membutuhkan sedikit waktu ya. Oke, jika sudah sampai seperti ini tadi saya sudah mencobanya. Nah, apabila misalnya di JASP kalian itu tidak muncul menu reliability seperti ini, mungkin cuma deskripsi, t-test, ANOVA, mix, model, regression, frequencies, dan faktor, nah kalian bisa menambahkan menunya ini dengan cara klik tombol plus ini ya. Nah, terus kemudian dicari saja. Nah, reliability-nya di checklist. Nanti dia akan muncul di sana. Misalnya gini. Kalau tidak di checklist hilang, tapi kalau di checklist muncul ya. Seperti itu, mudah bukan? Nah, setelah itu yang kita harus lakukan adalah kita klik reliability, lalu kemudian unidimensional reliability. Kita klik saja. Nah, ini kita tinggal copy. Bukan copy, di blok lalu dipindahkan ke kotak atau kolom variables. Nah, secara otomatis dia akan langsung menghitung berapa reliability statistiknya. Nah, di sini yang tampak adalah McDonald Omega. Reliability-nya pakai McDonald. Nah, kita biasanya menggunakan apa? Menggunakan Cronbach Alpha yang sering digunakan ya sebagai pengguna SPSS biasanya ya. Nah, di sini ada pilihannya. Kita tinggal checklist saja. Cronbach Alpha. Sebentar, mungkin masih proses. Kita checklist. Dia akan menganalisis langsung. Lalu kemudian kita ingin memunculkan mean dan standar deviasinya misalnya. Tinggal kita checklist. Lalu sudah muncul mean-nya, standar deviasinya, reliability Cronbach Alpha-nya berapa, McDonald-nya berapa. Gitu. Nah, lalu ini adalah reliabilitas. Lalu bagaimana dengan daya diskriminasinya? Nah, kalau di SPSS itu ada kolom corrected item total correlation. Nah, kalau di JASP dia namanya item rest correlation. Kita klik saja. Nah, dia akan muncul. Item rest correlation inilah skor daya diskriminasinya yang menurut rujukan yang kita gunakan, yaitu buku penyusunan skala psikologi yang ditulis oleh Profesor Saifuddin Azwar, itu dia punya cutting score 0,3. Jadi, item-item yang di bawah 0,3 itu bisa kita keluarkan dari analisis. Misalnya nih, ini kebetulan yang kita analisis ini semuanya di atas 0,3, jadi tidak ada yang kita gugurkan. Nah, tapi misalnya kita ingin memperbaiki reliabilitasnya, nah kita bisa munculkan
Cronbach alpha if item dropped. Jadi berapa skor Cronbach alphanya kalau item tersebut digugurkan? Kita cek. Nah, jika item nomor 1 ini digugurkan, maka Cronbach alphanya menjadi 0,747. Oke, kita buktikan dengan cara kita kembalikan item nomor 1. Nah, nanti ketika kita kembalikan seperti ini, dia akan menganalisis lagi. Apakah benar menjadi 0,747? 0,747 benar. Jadi meningkat dia Cronbach alphanya. Oke, misalnya kita ingin naikin lagi. Oh, ternyata kita harus delete item nomor 2. Kita delete. Apakah benar menjadi 0,765? Kita tunggu. 0,765 benar. Gitu. Dan apabila item nomor 3 kita delete, dia akan menjadi 0,8. Wow. Oke, 0,8. Tapi ini adalah contoh ya, contoh apabila kita mengeluarkan beberapa item dari analisis gitu. Tapi dalam proses ini, jika tidak ada alasan yang kuat, maka selayaknya untuk tetap dipertahankan. Kenapa? Karena Cronbach atau reliabilitas minimum yang digunakan itu adalah 0,7. Jadi apabila reliabilitasnya di atas 0,7, maka dia sudah dianggap skalanya cukup reliable. Lalu ada diskriminasinya apabila di atas 0,3, ini kan semua di atas 0,3, maka dia cukup memiliki daya diskriminasi yang sesuai dengan standar sebagaimana rujukan yang kita gunakan. Oke, ini adalah cara memperoleh skor reliabilitas dan indeks daya diskriminasinya. Lalu, ada apa aja yang bisa kita temukan di aplikasi CASP ini? Nah, biasanya kita membuat item itu kan ada yang favorable, ada yang unfavorable. Di aplikasi ini kita tidak perlu melakukan scoring secara terbalik. Kenapa? Karena ada reverse scale item. Jadi, secara otomatis dia bisa menghitung item-item yang unfavorable itu secara terbalik tanpa kita membalik proses scoringnya. Misalnya, kolom 1, 2, 3 ini ternyata adalah unfavorable, sedangkan 4, 5, 6 itu adalah normal scale items atau skala yang favorable. Nah, kalau kita kembalikan ke sana, biasanya nanti ini akan jadi negatif. Nah, jadi negatif teman-teman. Jadi negatif. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, ini ada yang negatif. Gitu. Jadi, karena dia sudah dibalik ya, sejak dari sananya sudah dibalik, jadi ininya tidak menjadi berubah jadi negatif. Sebenarnya kalau tidak dibalik, misalnya menjawab sangat setuju tetap dinilai 1, padahal harusnya kalau dibalik jadi 5 ya. Itu kita tinggal masukkan ke kolom reverse scale ini tanpa harus repot-repot membalik proses scoringnya dari item-item tadi. Nah, ini adalah di antara keunggulan yang ada di aplikasi CASP ini. Selain CASP ini adalah aplikasi yang sifatnya open source, jadi gratis. Kalian tidak perlu baca, kalian tidak perlu membeli akunnya atau username-nya di marketplace gitu. Jadi ini tinggal kalian download, besarnya mungkin sekitar 1 GB, dan kalian bisa install di laptop atau komputer kalian dan kalian siap menggunakannya. Yang saya gunakan ini adalah CASP tipe lama, jadi mungkin karena tipe lama beberapa kali loadingnya, proses analisanya itu sedikit lambat. Begitu contoh penggunaan aplikasi ini. Di pertemuan saya sudah menjelaskan bagaimana cara analisis data menggunakan aplikasi SPSS. Begitu, terima kasih sudah menonton. Semoga skalanya semuanya sukses dalam pembuatannya, dan kita jumpa lagi pada video selanjutnya.